Pernikahan bukan sekedar ikatan antara dua insan. Di era modern, ia menjadi cerminan perubahan sosial, konflik, bahkan krisis nilai. Fenomena pernikahan siri, perceraian muda, hingga ta'aruf digital menuntut kita memahami kembali konsep munakahat secara mendalam. Pada video pembelajaran ini, kita akan belajar tentang pembinaan keluarga dalam Islam yang meliputi khitbah, nikah, hukum, tujuan, hingga perceraian. Khitbah merupakan proses peminangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri. Dalam Islam, khitbah bukan sekedar tradisi sosial, tetapi memiliki aturan yang jelas. Seorang laki-laki tidak diperbolehkan meminang perempuan yang telah dipinang orang lain. Selain itu, perempuan yang masih dalam masa iddah juga tidak boleh dipinang secara terang-terangan. Islam juga memberikan kebolehan bagi laki-laki untuk melihat calon pasangannya dalam batas tertentu, sebagai upaya membangun keharmonisan rumah tangga di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga kehormatan serta mencegah konflik dalam proses menuju pernikahan. Nikah adalah akad yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah. Pernikahan bukan hanya hubungan biologis, melainkan juga bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pernikahan, manusia membangun kehidupan baru yang dilandasi tanggung jawab, kasih sayang, dan komitmen. Oleh karena itu, inti dari pernikahan adalah akad, yaitu perjanjian antara kedua belah pihak. Suatu pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun nikah. Rukun tersebut meliputi adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali, 2 orang saksi, serta ijab dan kabul. Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah berarti ketenangan, mawaddah berarti cinta, dan rahmah berarti kasih sayang. Pernikahan juga bertujuan untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat, memenuhi kebutuhan biologis secara halal, serta melahirkan generasi yang berkualitas. Hukum menikah dalam Islam bersifat dinamis, tergantung pada kondisi individu. Wajib bagi seseorang yang mampu dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina, sunnah bagi yang mampu tetapi masih dapat menahan diri, makruh jika belum siap secara ekonomi atau mental, dan haram jika pernikahan dilakukan dengan niat menyakiti pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mempertimbangkan kesiapan individu dalam berumah tangga. Dalam Islam, perceraian diperbolehkan, tetapi merupakan jalan terakhir ketika rumah tangga tak dapat dipertahankan. Perceraian dapat terjadi melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui talak. Talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami. Yang kedua ialah khuluk. Khuluk adalah perceraian atas permintaan istri dengan memberikan tebusan. Dan yang ketiga adalah fasakh. Fasakh adalah pembatalan pernikahan melalui keputusan hakim. Islam memberikan aturan ini sebagai bentuk keadilan dan perlindungan terhadap kedua belah pihak. Setelah terjadinya perceraian, seorang wanita wajib menjalani masa iddah. Iddah adalah masa tunggu untuk memastikan keadaan rahim, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap hubungan pernikahan yang telah berakhir. Selama masa iddah,
Seorang wanita tidak diperbolehkan menikah, tidak diperbolehkan dipinang, dan tetap berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Masa iddah adalah masa tunggu bagi perempuan setelah berpisah dengan suami. Jenis masa iddah yaitu yang pertama, cerai mati, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Jika hamil, maka iddahnya sampai melahirkan. Yang kedua, cerai hidup. Masanya ialah 3 kali suci, minimal 90 hari. Kemudian cerai hidup ketika dalam keadaan menopause, maka lamanya ialah 3 bulan. Yang keempat, yaitu belum pernah bercampur atau qabla dukhul, maka tidak ada masa iddah. Yang terakhir yaitu ada fasah atau pembatalan pernikahan. Masa iddahnya ialah 3 kali suci atau 3 bulan. Di era digital saat ini, konsep menafkahan menghadapi tantangan baru, seperti ta'aruf online, pergeseran nilai keluarga, dan meningkatnya angka perceraian. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, melainkan tentang tanggung jawab, komitmen, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai generasi muda, kita perlu mempersiapkan diri, baik secara mental, spiritual, maupun sosial, sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Mari kita renungkan, sudahkah kita memahami makna pernikahan yang sesungguhnya?